Kita berdoa untuk misi. Kalau diberikan Roh Kudus, tujuannya supaya orang menyaksikan tentang Yesus yang menderita dan Yesus yang hidup. Kita masih punya beban. Bagaimana rencana Allah dalam misi? Karena 40 hari lamanya dia menampakkan diri, membuktikan bahwa dia hidup, dan diakhiri dengan pencurahan Roh Kudus pada hari raya Pentakosta. Tujuannya supaya kesaksian akan Yesus berjalan terus. Itulah buku Kisah Para Rasul. Digenapi dalam hari raya Pentakosta dan dilanjutkan ceritanya sampai ke Roma. Mereka akan menjadi saksi mulai dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Kita berdoa. Panggilan gereja perjanjiannya ini untuk misi itu belum pernah luntur di dalam hati kami. Dan di dalam hal itulah Roh Kudus dicurahkan supaya ada kuasa kami untuk bersaksi bahwa Yesus telah menderita, anak domba Allah yang telah disembelih untuk mengampuni dosa, dan pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Dan pencurahan Roh Kudus pada hari raya Pentakosta memberikan kuasa. Karena itu kami berdoa, pakailah gerejamu yang Engkau telah tetapkan ini melayani misi ke tempat kemana Engkau mau. Kami berdoa supaya pada hari-hari yang mendatang ini, Roh Kudus yang sama di dalam Kisah Para Rasul ini, karena baptisan Roh Kudus sudah terjadi, di mana kami akan mengikuti pimpinan Roh-Mu. Engkau akan memimpin anak-anak-Mu ini satu persatu ke tempat-tempat di mana akan menyaksikan tentang penderitaan Yesus, tentang apa yang diajarkannya, dan tentang apa yang dikerjakannya, sampai Yesus itu bangkit dari antara orang mati. Kami berdoa supaya Roh Kudus memimpin kami satu persatu dalam situasi yang gelap sekalipun. Roh Kudus itu adalah pimpinan yang tidak terbatas, bisa mencapai, sehingga orang akan tahu dan akan mengetahui bahwa Yesus itulah bangkit dari antara orang mati. Terpujilah nama-Mu, karena untuk itulah Engkau mendirikan gereja ini. Karena itu kami berdoa, lindungilah kami dari semua musuh, sehingga pekerjaan yang Engkau telah tetapkan ini bisa kami lakukan di hari yang Engkau telah tetapkan. Biarlah hati kami bisa kuat menantikan hari-hari di mana misi akan bisa dilanjutkan kembali. Kami memuji nama-Mu, Yesus Juru Selamat kami. Kami berdoa buat jemaat-Mu ini satu persatu. Dalam kami tidak bertemu, kami berdoa supaya Roh Kudus yang telah membaptis kami, Roh Kudus menjadi pemimpin kami, berbicara ke dalam hati kami masing-masing dimanapun kami berada. Sehingga iman kami masih terus berjalan untuk mencari orang yang ada dalam kesesatan itu. Berkatilah juga jemaat-Mu ini, supaya mereka ada memiliki makanan dan minuman, tidak kekurangan rezeki dalam segala sesuatu bagaimanapun. Buatlah perbedaannya, sehingga kami masih bisa menyaksikan nama-Mu kepada orang-orang berdosa, supaya mereka bisa diselamatkan. Dan sebagai bangsa dan negara kami berdoa, peliharakanlah negara kami ini daripada semua si jahat, dan berilah kemampuan supaya pemimpin kami bisa memimpin negara ini, dan kami ada di dalam naungan-Mu dan dapat beribadah ke hadapan-Mu. Demikian juga kalaulah boleh Tuhan, supaya obat COVID-19 itu bisa ditemukan. Berkatilah orang-orang yang sedang mengerjakannya, dan berilah supaya obat itu bisa ditemukan segera, sehingga tidak lama bagian-bagian yang harus tertutup ini, dan ada kebebasan kembali. Kami datang kepadamu, Engkaulah Tuhan kami, lindungilah kami dan berkatilah kami, dan berilah kami kuasa untuk bersaksi bahwa Engkaulah hidup
Terima kasih Tuhan kami Yesus, kami melanjutkan. Karena kalau berbicara soal kebangkitan Yesus, tidak bisa tidak, harus berbicara tentang misi melanjutkan pekerjaanmu di Bukit Golgota, supaya dunia tahu bahwa Engkaulah satu-satunya jalan pengampunan dosa. Di dalam namamu kami berdoa. Amin. Mari kita lanjutkan kisah Rasul bacaan kita tadi, apa yang bisa kita tahu. Apa yang diajarkan oleh Lukas kepada Theophilus. Jadi Theophilus ini kita tadi singgung bukan seorang pemimpin gereja ya. Tapi banyak orang katakan ya kemungkinannya dia ini orang percaya dari Kekaisaran Romawi. Makanya ceritanya tadi cerita tentang bukuku yang pertama. Ya, Lukas menulis ya. Mari kita lihat ayat yang belum kita baca bersama-sama. Mana tahu ada bagian yang bisa kita lihat dalam situasi sekarang ini. Ya, jadi kalau berbicara tentang Roh Kudus, berbicara tentang Paskah, tidak bisa tidak adalah kesaksian. Benarkah teologi kita? Paskah itu kesaksian. Mari kita mulai Paskah di Mesir. Apakah benar Paskah di Mesir itu kesaksian? Maka kalau orang merayakan Paskah tidak bersaksi, maka sangat bertentangan. Paskah di Mesir menyaksikan Allahnya orang Israel di tengah-tengah penyembahan berhala di Mesir pada waktu itu. Sampai 10 tulah harus ditunjukkan perbuatan Allah. Sampai umat Israel melewati Laut Merah. Perjanjian baru sama. Kalau Roh Kudus dicurahkan, maka kamulah akan menjadi saksiku. Di mana penyelewengan pekerjaan Roh Kudus yang kita lihat hari ini? Jadi Roh Kudus dicurahkan bukan menentukan tingkat rohani kita. Roh Kudus dicurahkan supaya kita bisa menjadi saksi, memenangkan jiwa orang lain tahu bahwa Yesus itu hidup. Maka Paskah nggak bisa enggak, tujuannya adalah kesaksian. Mari kita baca selanjutnya. Jadi apakah corona atau tidak corona sekarang ini sedang berlangsung? Tetapi ini kesaksian. Ya, karena mungkin 5 kali kita akan berbicara soal amanat agung Tuhan Yesus. Ini juga kan amanat agung Tuhan Yesus. Sebelum dia terangkat diberikannya perintah, jangan tinggalkan Yerusalem. Nantikanlah janji yang sudah Bapa katakan. Tunggulah di sini, kamu nanti akan menjadi saksiku. Walaupun mereka sudah juga diutus, tetapi inilah. Mari kita baca ayat yang ke-6. Yesus terangkat ke surga. Ini pentingnya, makanya dia tidak lagi ada di bumi. Yesus terangkat ke surga. Ya. Karena kalau dia sudah disalibkan dan dia sudah bangkit, maka dia naik dan terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jadi Israel, murid-murid masih berpikir tentang kerajaan Allah yang ada di bumi. Itulah pikiran mereka, makanya luntur iman mereka waktu Yesus disalibkan. Karena bagi mereka inilah yang kami harapkan menjadi pemimpin. Itulah ciri yang paling jelas waktu mereka berjalan ke Emmaus. Tetapi dia sudah dibunuh oleh pemimpin-pemimpin kami. Karena ini pengharapan mereka yang kecewa. Maka kita boleh katakan orang-orang yang mengharapkan yang salah kepada Tuhan Yesus akan pasti kecewa. Jadi harapan mereka supaya Tuhan memulihkan kerajaan bagi Israel, tidak akan dijajah lagi oleh Kekaisaran Romawi.
Jadi ini kesalah mengertian iman mereka, sehingga semua yang dibuat oleh Tuhan Yesus dihapus. Karena motivasi mereka kerajaan Israel supaya berdiri. Maka kalau kamu nanti menjadi raja, taruh sebelah kiri satu, taruh sebelah kanan satu, kata Yohanes sama Yakobus. Salah. Nah, makanya di sini lah titik. Tapi Yesus tidak menjawab. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa itu. Bukan dia tidak katakan kapan kerajaan Israel berdiri, tapi hal itu tidak perlu kau ketahui. Walaupun orang banyak mereka kapan kerajaan Israel akan berdiri, tapi Tuhan sendiri katakan kepada rasul-rasulnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi ini ada janji. Hanya kapan, murid-murid tidak perlu tahu. Yang tahu hanyalah Bapa sendiri. Itu tidak usah kamu urus. Berarti ayat 6 dan ayat 7 tidak usah murid-murid urus. Kapan kerajaan Israel berdiri, itu Bapa sendiri yang tahu. Tetapi yang murid-murid urus, itulah ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Judea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dan mereka nampaknya menggenapinya. Kalau Anda membaca kisah para rasul ini, maka kalau Anda baca mulai pasal 1 sampai pasal 8, itu akan jumpa mereka ini semua menjadi saksi di seluruh Yerusalem dan di Judea. Dan mulai nanti pasalnya ke-8 sampai pasal 12, itu sampailah mereka ke Samaria. Baru mulai pasal 13 sampai pasal 28 kisah para rasul, itu sampai ke ujung bumi, berakhirnya di Roma. Maka mereka melakukan ini. Kamu akan menjadi saksiku, dan ini sudah digenapi sampai mereka di Roma. Mereka melakukan ini. Nah, mari kita lanjutkan. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Judea, itu kabupatennya ya. Jadi kotanya sendiri, kabupatennya, barulah pindah kabupaten yang berbeda, itulah Samaria, dan pindahlah ke ujung bumi. Ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkala ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Boleh kita katakan inilah perpisahannya. Ya, jadi kita bisa lihat perpisahan di sini tidak perlu lagi dibantu. Seperti waktu dia lahir di kandang domba. Maka benar-benar firman menjelma menjadi manusia, tinggal di antara manusia sangat terbatas. Dia bersedia membataskan dirinya. Tetapi sesudah itu, selesai semua tujuan kedatangannya ke bumi, baik apa yang diajarkannya, apa yang dikerjakannya, sekarang sesudah ia mengatakan semuanya ini, maka terangkatlah ia ke surga yang disaksikan oleh mereka. Jadi rupanya murid-murid punya dua kesaksian. Kesaksian tentang Yesus hidup, kesaksian tentang Yesus naik ke surga. Tetapi soal kedatangannya ke dunia, dunia semua menjadi saksi. Termasuk gembala-gembala, termasuk Raja Herodes, termasuk semua yang ada di bumi. Bahkan bintang-bintang di bumi pun, planet-planet menyatakan hari ini telah lahir seorang raja. Itulah raja umat Israel. Di manakah dia? Tetapi soal kebangkitannya dan soal kenaikannya ke surga, itu hanya murid-murid yang dapat menyaksikannya. Jadi ruang lingkup Yesus sudah membatasi diri. Jadi saya kalau ditanya kesan saya mengenal Yesus menjelma menjadi manusia, yang sangat saya renungkan sama dengan semua khotbah saya. Allah merendahkan diri. Jadi apapun kita katakan, Allah merendahkan diri, supaya kesombongan yang ditanamkan oleh iblis di Taman Eden itu bisa dihancurkan. Makanya Petrus itu sombong, langsung dihancur. Ya,
Aku mau mengikut Tuhan, sampai mati pun aku mau. Kan jago dia ya. Oh enggak, sebentar lagi kamu sudah menyangkal aku, kata Tuhan. Maka kalau kita renungkan teologi yang paling benar di dalam perjanjian baru, Allah sudah merendahkan diri dan dilihat oleh semua manusia. Baik dia dipukuli, maupun waktu dia dihina, maupun waktu yang ditolak, disalahkan, dia semuanya menunjukkannya. Seolah-olah dia sangat terbatas. Termasuk dia membasuh kaki murid-murid. Tetapi sesudah bangkit dari antara orang mati, itu sudah mulai lagi menceritakan kemuliaannya. Kalaulah boleh, ini kesan kita dalam semua cerita Yesus yang sangat sederhana. Oh, itulah rupanya. Makanya Paskah pertama menunjukkan kuasa. Itu Paskah pertama, menunjukkan kuasa. Kalau tidak dengan kuasaku, Firaun tidak akan mengizinkan engkau keluar. Itu kata Allah kepada Musa. Karena itu semakin dia mengeraskan hatinya, semakin ada kesempatanku menyatakan kemuliaanku kepada mereka. Tetapi Paskah yang kedua, semuanya sepi, tidak ada perlawanan. Sampai Yesus bangkit dari antara orang mati. Sesudah itu dunia tidak mengenal dia lagi, hanya murid-muridnya. Entah apa nanti yang bisa kita lihat, tapi itulah yang paling berkesan dalam hidup saya kalau belajar tentang Paskah perjanjian baru. Maka Tuhan katakan, rendahkanlah permulaan kehancuran adalah kesombongan. Karena itu rendahkanlah dirimu di hadapan Allah, maka pada waktunya dia akan mengangkat kamu. Karena ini sudah Paskah yang kedua. Jadi marilah kita perhatikan. Kurasa kalau itu yang sangat prinsip di dalam perjanjian baru. Prinsip perjanjian lama, kuasa itu hebat. Tetapi Tuhan melihat dengan kuasa ini umatnya juga menderita. Sampai Musa pun tidak bisa masuk ke dalam tanah Kanaan. Tetapi perjanjian baru berbeda. Semua yang lemah bisa menjadi kuat. Ini perjanjian baru. Makanya Paulus katakan, aku hidup sebagaimana dikaruniakan Allah kepadaku. Karena iblis sudah menaburkannya di dalam hati Adam dulu sampai sekarang, supaya kita menunjukkan kehebatan kita. Datang Allah kita, tidak lagi menunjukkan kehebatannya. Tetapi disitulah dia memenangkan hati manusia ini, sehingga Injil bersebar ke seluruh dunia. Maka kalau ditanya Paskah pertama, mereka gagal masuk ke tanah Kanaan. Tetapi Paskah kedua, kita berhasil memasuki kerajaan surga. Karena kita ini dididik, bukan karena kuasa, tetapi karena kerendahan hati Allah itu menguasai hati kita. Siapa yang lemah, maka dia yang menjadi kuat. Oke, mari kita lihat, itulah ceritanya. Saya selingi di sini sebelum kita masuk ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkanlah ia disaksikan oleh mereka. Jadi kesaksian Yesus naik ke surga itu hanya murid-murid. Dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Seringkali ada awan menutupinya supaya terhilang, tidak lagi bisa mereka lihat bahwa dia sudah pergi, gitu ya. Ya, ayat 10. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu. Ini kenapa ditatap ke langit? Karena merupakan kesaksian, jangan kita lupa. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Muncul malaikat dan berkata kepada mereka, "Hai orang Galilea." Kembali mengingatkan dari mana kampung orang ini. "Mengapa kamu berdiri melihat ke langit?" Ya, jawabnya sederhana ya, karena gurunya sudah pergi, ataupun sahabatnya yang sudah selama 3 tahun meninggalkan daerah Galilea, pergi ke Yerusalem. Sekarang dia sudah tidak ada lagi, sudah pergi dia melihat, to say goodbye. Pergi dia, kan pantas mereka melihatnya. Nah, baru dikatakannya, "Hai orang-orang Galilea,
mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini, jadi tetap namanya Yesus ya, bukan berubah. Yesus ini kemanusiaannya ya, yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama. Seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Di sini ada janji lagi ya. Ya, hei orang Galilea, kasihan orang Yerusalem. Bait Allah di Yerusalem, Yesus mati di kayu salib di Yerusalem, Roh Kudus akan turun di Yerusalem, tetapi yang menjadi saksi semuanya adalah orang Galilea. Kasihan. Iya, makanya sulit bagi orang Yahudi. Kok orang Galilea semua yang dipilih, padahal kita di sini ada bait Allah kita. Di sini semua nabi-nabi. Di sini rumahnya Raja Daud. Kok semua yang menjadi saksi yang satu ini, kok nggak ada satu pun ikut dari antara kita? Ya kemungkinannya Matius pun bukan juga orang Galilea, bukan juga orang Yerusalem. Semua orang lain. Padahal mereka ini semua cerita tentang Allah mereka. Ada di bait Allah, cerita semua. Dan orang juga datang hari Pentakosta. Mereka akan hari Pentakosta di Yerusalem. Tapi mengenai saksi kebangkitannya, mengenai saksi naiknya ke sorga, semua orang Galilea. Makanya orang yang tinggal di dalam lembah kekelaman, katanya, yang tinggal di dalam bayangan-bayangan maut akan melihat terangnya. Di sini berubahnya perjanjian lama dengan perjanjian baru. Alasannya cukup banyak, karena kita sudah belajar siapa orang Farisi, siapa orang Saduki, siapa orang-orang ini semua. Semua hanya mencari kesalahan Yesus mulai dia lahir. Herodes dan semuanya ahli-ahli Taurat tahu dia Yesus lahir di Betlehem. Nggak mau mereka pergi ke Betlehem, hanya baca Alkitab saja semua. Nah, disinilah Tuhan Yesus memilih generasi yang baru. Makanya boleh kita katakan kasihan. Tapi kasihannya juga lebih jelas, karena mereka tidak mau menerima yang baru, karena anggur yang lama itu mereka tetap minum, itu menurut mereka yang rasanya yang enak. Gimana kita bisa ambil nanti kesimpulannya ini, kupikir. Makanya hai orang Galilea, kan itu kata malaikat ini sama dia, kenapa kau menengok ke langit gitu? Yesus yang naik, kau lihat sekarang ini akan datang kembali dengan hal yang sama. Di Yerusalem, orang Farisi, orang Saduki nggak tahu cerita ini. Bahwa Yesus akan datang sekali lagi seperti dia naik ke surga, nggak tahu orang itu. Maka murid-murid nanti tahu, begini caranya dia datang. Bagaimana dia datang lahir kandang domba, sekarang bagaimana dia naik ke surga, sekarang demikianlah nanti dia akan turun. Dan itulah yang menjadi saksi. Nah sekarang langsung bisa menjadi pertanyaan. Kalau mereka ini semua tidak menyaksikannya, apa yang akan terjadi? Maka boleh kita katakan dikuburkannya juga semua apa yang sudah dibuat oleh Allah. Nah, makanya di sini tadi kamu menjadi saksiku, aku akan berikan kuasa kepadamu. Supaya nanti waktu kita membaca Alkitab bisa kita mengerti, inilah namanya sudah dimulai Allah yang baru. Jadi orang Galilea dipakai, bukan imam-imam yang ada di bait Allah. Iya, bukan orang-orang yang sudah mengharapkan kerajaan Israel akan berdiri. Karena dari semua kesaksian Alkitab kita itu maka perlu kita pelajari apa saja yang dibuat oleh Yesus. Orang Saduki, orang Farisi, semuanya kerjanya hanya mencari apa yang salah, yang berlawanan dengan undang-undang Taurat yang sudah kita gariskan di bait Allah ini. Sampai tempat jualan pun mereka sudah buat di bait Allah. Maka Allah tidak akan hadir lagi ke situ. Dimulainya lagi yang baru. Di sini yang dimulai yang baru apa? Dicurahkannya Roh Kudus. Bukan lagi pemilihan seperti Abraham. Diberikannya Roh Kudus kepada murid-muridnya yang sudah 3 tahun bersama dengan dia. Dan sesudah itu mereka inilah yang akan berkuasa untuk menyaksikan dia
baik dalam kebangkitannya maupun dalam naiknya dia ke surga. Orang-orang Galilea semua. Apakah bisa kita ambil kesimpulan yang prinsip yang mendalam ini? Jadi bisa Tuhan tidak pakai yang lama. Makanya anggur yang baru harus ditaruh di karbit yang baru. Ya, Anda mungkin bisa pikir-pikirkan, oh pantaslah yang baru-baru ini dipakai Tuhan, yang lama-lama ini nggak bisa lagi digeser. Karena dia senantiasa berpegang kepada adat istiadatnya dan tidak menerima apa yang diajarkan oleh Yesus 100%. Tetapi apa yang mereka pegang, tradisi itu yang khotbah kita tadi malam, nggak mau mereka berubah. Sehingga kesaksian tentang Yesus naik ke surga pun nggak dilihat oleh orang Yerusalem. Padahal ini kan naiknya di Yerusalem, di luar kota Yerusalem, di Bukit Betania katanya, di Bukit Zaitun. Tetapi orang Israel, orang Yerusalem tidak ikut menyaksikannya. Yang ikut menyaksikannya hanya murid-muridnya ataupun yang kurang lebih mungkin yang 120. Padahal itu peristiwa yang sangat besar. Orang-orang yang beribadah di bait Allah yang mengharapkan kerajaan Allah akan datang. Tetapi waktu Yesus naik ke surga, enggak ikut dia menyaksikannya. Dia hanya ikut menyaksikan Yesus disalibkan. Terbatas kesaksian orang Yerusalem. Tetapi murid-murid lengkap kesaksiannya tentang Yesus. Mulai dari lahir, di Galilea, semua perbuatannya, murid-murid ini lihat. Yang diajarkannya dan yang dikerjakannya. Sekarang naik dia ke surga, dilihatnya lah gurunya meninggalkan bumi. Mungkin bisa kita katakan, mungkin itu yang membuat iman mereka lebih kuat daripada iman kita. Bisa. Karena kita tidak melihat to say goodbye, sehingga kita tidak juga berharap akan datang welcome. Nggak juga kita berpikir itu. Tapi murid-murid pada abad pertama semuanya dipenuhi dengan pikiran, kapan guruku itu datang kembali. Bahkan sudah salah pun pengertiannya, sudah lupa dia akan datang lagi di itu katanya kan. Saking pengharapan mereka akan datangnya Yesus kedua kali selagi mereka masih hidup. Karena dikatakannya nanti ada di antara kamu yang masih hidup, kan gitu dibilangnya. Oh pasti kita masih ada hidup. Nah, sekarang ini mungkin pengharapan itu yang sudah lenyap. Sehingga nggak ada lagi iman kita yang bersedia menyaksikan Yesus. Begitulah kurang lebih. Makanya to say goodbye bagi Yesus itu menguatkan mereka. Makanya kalau Lukas tadi katakannya, dengan sukacita mereka kembali ke Yerusalem dan senantiasa beribadah di bait Allah. Karena yakinnya dia sudah mati, sudah dikuburkan, sudah bangkit 40 hari. Mereka makan bersama-sama. Itu tadi dikatakan dalam Injil, dalam Kisah Para Rasul. Dia ini bangkit sungguh-sungguh betul hidup. Dan sekarang kita menyaksikannya, dia terangkat ke surga dan ditutupi oleh awan. Pulanglah mereka ke Yerusalem dengan sukacita. Berbeda dengan keluar dari Bukit Golgota. Waktu mereka, kan dua-duanya mereka berpisah. Di Bukit Golgota pun berpisahnya. Tapi berpisah dalam kematian. Ini berpisah dalam kemuliaan. Ya begitu yang kita saksikan dalam Alkitab kita ini. Dan sesudah itulah turun Roh Kudus memberikan kuasa kepada mereka. Dan sesudah itu mereka menyaksikan Yesus. Mulai dari Yerusalem. Itulah hari raya Pentakosta. Barulah ke Judea. Barulah ke Samaria. Menjadi saksi bagaimana dia naik ke surga. Dan demikianlah dia nanti akan turun kembali. Bagaimana kita akhiri khotbah ini? Apa yang bisa kita ambil? Ya, umpamanya lah salah satu. Ini kan bisa. Kalaulah seandainya, ini kan seandainya ya, coronavirus ini akan membuat kiamat dunia. Karena banyak juga orang khotbah, oh ini sudah kiamat dunia. Belum kiamat. Tapi kalau seandainya pun, ya mana tahu yang tua-tua ini kan sudah bisa. Karena kan yang gampang kali mati di Italia itu kan umurnya yang sudah tua-tua semua ya.
Iya, umur 60 ke atas gitu, 70 ke atas. Ya, supaya selesailah umpamanya kan. Ya, tidak apa-apa. Tapi toh nanti masih bangkitnya dia sekali lagi. Nah, jadi kalaulah kebangkitan ini menjadi dasar iman kita hidup, entah itunya bisa membuat kita tenang. Itulah dalam pikiran saya. Karena saya sering memikirkan hidup saya dan bagaimana hidup jemaatku. Ya, hidupku hari ini satu yang bisa kupegang. Ya, apa namanya itu? Sehari demi sehari. Cukuplah kasih karuniaku hari ini. Ada hari terang, ada makanan, ada minuman. Kulihat itu yang menolong sehingga tidak terlalu grogi dalam semuanya. Cukuplah kasih karunia sehari demi sehari gitu. Jadi murid-murid cukuplah dilihatnya gurunya naik ke surga dan berharap akan sebentar lagi datang jemput semua. Masuk ke Yerusalem, turun hari-hari Pentakosta, sudah memiliki semangat yang berbeda. Padahal baru 50 hari yang lalu gurunya disalibkan. Tetapi dengan pengertian yang baru, berubah mereka. Itulah kuasa Roh Kudus. Oh, jadi kalau gitu ada Bapa yang mencurahkan Roh Kudus. Itu tadi ya. Ada Tuhan Yesus. Ada lagi Roh Kudus yang bisa memberikan kuasa. Jadi ketiga ini bisa kita nikmati dalam hidup kita ini. Roh Kudus memberikan kuasa, pengampunan dosa dibuat oleh Tuhan Yesus. Oh, Bapa di sorga yang mengutus Roh Kudus supaya kita diurapi, bisa kita bersaksi. Iya, makanya cerita ini, Theophilus ini kan kita katakan tadi, kemungkinan dia bukan pemimpin gereja. Mungkin dia orang biasa saja di Kekaisaran Romawi. Tetapi ditulis Lukas cerita ini supaya dia tahu kebenarannya. Kebenarannya yang mana? Iya, kebenaran murid-murid ini. Kebenaran tentang murid-murid ini sebenarnya orang Galilea semua. Iya, ini bukan menjadi politik yang ada di Yerusalem. Orang ini orang-orang Galilea yang menangkap ikannya dia ke sana. Bukan hubungannya untuk merebut kerajaan supaya berdiri kerajaan umat Israel sebagaimana Raja Daud di Yerusalem. Kau lihatlah peristiwa ini semua, itu yang dibawanya. Supaya Theophilusnya ini mengerti kekristenan ini begini rupanya caranya. Jadi sekarang kita orang Kristen yang membacanya bisa lain juga persepsi kita. Persepsi kita yang pertama, baptisan Roh Kudus. Untuk apa? Nah, ini berbeda lagi ya. Tapi baptisan Roh Kudus tadi tujuannya supaya mereka bisa bersaksi, menyatakan Allahnya yang sudah hidup ini tadi, bersaksi, menceritakannya kepada orang lain. Makanya dalam renungan saya kadang-kadang kalau memang kuat ajaran Roh Kudus, tidak bisa tidak. Kalau memang benar ya, maka banyaklah kesaksian keluar dari gereja itu tentang Yesus yang mati dan yang bangkit. Dan sesudah itu menyaksikan misi dari Yerusalem pergi ke tempat lain dan pengharapannya melihat Yesus yang akan datang kedua kali. Karena itu yang diceritakan di sini. Kamu diberi kuasa, kan itu dari satu. Mengenai kerajaan Israel bagaimana? Itu tidak urusanmu, itu tidak perlu kau tahu. Tapi yang ini saja kamu tahu. Barulah Yesus naik ke surga, mereka melihatnya dan menjadi saksi dan melihat semua. Oh, ini benar terjadi. Jadi sebagai Theophilus menyadari cerita Yesus di bumi sudah berakhir. Karena Yesus sudah naik ke surga. Tetapi cerita Yesus akan dilanjutkan dengan murid-muridnya lewat kuasa Roh Kudus. Dengan kuasa Roh Kuduslah murid-murid akan menyaksikan apa yang diperbuat oleh Tuhan Yesus dan gereja berdiri. Jadi itulah yang bisa kita renungkan bersama-sama dalam hari raya Pentakosta dan dalam perintah. Kalau dalam Kisah Rasul kan kamu adalah jadi saksiku. Kalau Roh Kudus turun atas kamu dan ada kuasa. Kalau Matius kan tidak ya, pergilah jadikan semua bangsa menjadi muridku. Berbeda dia. Ya, itu ada 5 perintah pergi. Itulah amanat agung. Setiap buku ada
termasuk kisah para rasul. Inilah saya kira renungan kita. Kalau bisa kita sama-sama membaca kebangkitan Yesus itu membuat murid-muridnya berani bersaksi. Dan kalau Roh Kudus ada di dalam hati kita, itu bukan milik kepunyaan kita, tetapi supaya Kristus menjadi untung kita menyaksikan namanya. Jadi mungkin ada pertanyaan, mungkinkah kita tidak menjadi saksi? Nah, jawabnya, mungkinkah kita tidak menjadi saksi? Saya buat singkat saja ceritanya. Kalaulah ada obat corona, kita tahu obat COVID-19 di tangan kita, mungkinkah kita simpan di rumah? Jawabnya pasti tidak mungkin, karena kita melihat bagaimana orang-orang lain menderita dan ada di tangan kita, membuat dia bisa lepas dari penderitaan itu. Jadi kalau begitu, kalau kami nggak pernah menyaksikan Yesus, benarkah iman kami? Maka jawabnya pasti. Kalau kita tahu upah dosa itu neraka, COVID-19 kan cuma dibunuhnya apa? Tidak bisa bernapas. Sudah itu dikuburkan, kan cuma itu bisa dibuatnya. Tapi dosa bisa dibuatnya dua-dua. Bernapas pun susah, sesudah itu mati. Sesudah itu mati lagi secara kerohanian, masuk ke neraka sampai selama-lamanya. Dan kalau memang betul obat itu ada di dalam tangan orang Kristen dan tidak menyaksikannya, itu mungkin tidak bisa. Secara akal sehat pun tidak bisa. Jadi kalau gitu, membuat aku sanksi lagi pun ya memang. Sekarang saya buat sederhana kali. Ada obat corona, COVID-19. Kita tahu kalau dimakannya itu sembuh dia. Mungkinkah kita simpan di rumah, kita tidak beritahu? Jawabnya, secara manusia tidak mungkin. Bahkan orang berjuang mati pun menolong orang ada. Ini ada obat kita tidak berikan. Nah, jadi sekarang tahu kita semua, kalau kau makan buah batang kayu ini, kau akan mati. Mati di situ adalah masuk sesak bernapas, lantas mati dikuburkan. Sesudah itu mati lagi secara rohani, masuk neraka sampai selama-lamanya. Dan obat itu ada di tangan kita. Injil itu ada di dalam tangan kita yang bisa memberikan mereka hidup sekarang dan hidup yang akan datang. Dan mungkinkah orang Kristen menyimpannya? Maka kalau kita baca kisah para rasul, itu jawabnya tidak mungkin. Maka dipenjarakan pun Petrus, tidak mungkin. Jangan ceritakan itu. Kan itu kata Mahkamah Agama. Itu tidak mungkin. Kami harus menceritakannya. Cobalah pertimbangkan dirimu sendiri. Tapi itu tidak mungkin kami diamkan. Nah, itulah makanya bisa kita lihat. Kalau gitu, sanksi aku pun sudah ada atau tidak ada. Makanya kisah para rasul bisa kita lihat bagaimana banyaknya penderitaan itu. Kalau dikatakan penderitaannya, tapi janganlah katakan penderitaan. Karena aku rasa bukan penderitaan, karena di tangan orang itu, nasib orang itu. Iya, makanya tadi kita ceritakan apa itu teologi perjanjian baru, kan itu tadi. Makanya kalau kita baca kisah para rasul, bisa kita belajar. Oh, inilah jemaat mula-mula. Ada kepastiannya melihat Yesus akan datang kedua kali. Nggak mungkin disimpannya obat kematian ubah dosa ini. Karena dia sudah miliki juru selamatnya itu. Nggak mungkin. Makanya langsung dibuatkan oleh Tuhan Yesus. Kau menjadi saksinya di Yerusalem dulu ya, katanya kan. Padahal belum dimulai itu. Nah, baru nanti Judea, baru Samaria, baru ujung bumi. Semua mereka genapi karena ada obat itu sama mereka. Makanya kalau kita lihat cerita misi mulai, kapan mulai ada pertobatan pada abad-abad ke-15, 16, 17, misi mulai hebat. Karena dapatnya obatnya, upah dosa itu maut, dan itu dibawanya kemana-mana, nggak mungkin dibiarkannya. Jadi kalau kita baca kisah Rasul, enaknya kemana? Mereka ini terus hebatkan obat kematian ini kemana-mana. Tantangan bagaimana? Tantangan gak terlalu sama mereka. Apa maksudnya tantangan? Ya,
mati bangkit lagi. Sebagaimana Yesus 50 hari yang lalu dikuburkan, sekarang sudah bangkit, sekarang sudah naik ke surga. Apa banyak kesusahan ini? Selesai dalam 50 hari semua. Hari Pentakosta sudah turun lagi. Mereka melihat itu menjadi bagian yang kecil, tak menjadi halangan karena ada kehidupan di dalam dirinya. Makanya kalau benarlah teologi gereja yang benar, ada kebangkitan, tidak mungkin tidak. Misinya akan berjalan. Tahu artinya misi ya? Membawa obat kematian supaya orang yang mati bisa hidup kembali. Ya, jadi kalau ada Roh Kudus, ada keselamatan kita, tidak mungkin kita simpan obat kematian ini, karena di tangan kita lah kunci kerajaan surga. Maka waktu ditanya, apa artinya itu Pak? Kalau kau katakan dosa orang tetap ada, maka dosanya ada. Apa yang kamu pegang di dunia akan terpegang di surga. Apa yang kamu klaim? Karena Injil itu ada di tangan murid. Kalau kau katakan dosanya tetap ada, maka dia akan mati dalam dosanya itu. Kalau kau katakan dosanya diampuni, maka dosanya itu diampuni. Itu semua letaknya di dalam Injil. Itulah makanya kita bisa lihat murid-murid menjadi saksi. Bisa juga kita tanya, kenapa enggak dinyatakan Yesus kebangkitannya kepada semua orang penduduk Yerusalem? Tadi sudah dibatasi. Karena apapun dibuat, senantiasa mencari kesalahan Yesus. Jadi bisa kita katakan, oh itulah sebabnya Yesus memilih orang Galilea, penjala ikan. Tidak dipilihnya orang-orang yang di Bait Allah. Karena orang-orang di Bait Allah ini hanya mencari kesalahan Yesus sampai mereka membalaskan dendam, sampai mereka menyalibkannya. Apakah akibatnya? Ada akibatnya. Maka tahun 70 Bait Allah itu diruntuhkan oleh Allah sendiri. Bubarlah semuanya umat Israel, mengalami penderitaan yang sangat besar. Tapi gereja sudah maju menyaksikan Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Itulah renungan kita. Kita akhiri dengan doa. Kan itu saja, nggak ada pengumuman. Atau nanti ada pengumuman. Itu aja ya. Ya, sebagaimana biasanya belum bisa kebaktian minggu depan, datang ke gereja, kan itu pengumuman. Jangan pula nanti datang kita, mana tahu mimpi kita, oh, wah, sudah bisa kumpul gitu kan. Iya, kami dengar di negara-negara lain sudah bebas seperti Vietnam, kita bilang. Kita belum, karena mereka sudah lama. Kita belum sehat, masih banyak yang kita ini. Marilah kita berdoa. Oh ya, nanti malam masih ada lagi. Ya. Baik, kita berdoa. Kalau kepada kami Tuhan Yesus berikan kesaksian tentang kebangkitan dari antara orang mati, tentang Yesus naik ke surga dan akan datang sebagaimana caranya naik, dan demikian juga caranya akan datang sekali lagi. Ini boleh kami yakini, karena sebagaimana Yesus datang di kandang domba, dan bagaimana ini semua terjadi, dan sekarang Yesus kembali ke surga sehingga bukan lagi di bumi. Kami ucap syukur kalau Tuhan Yesus katakan, aku pergi untuk menyediakan tempat. Benarlah cerita ini, supaya kami bisa menyaksikannya. Kalau Roh Kudus telah mengurapi kami menjadi saksimu, menceritakan kebangkitan orang mati itu. Kami berdoa supaya pekerjaan misi senantiasa mencapai orang-orang yang ada di dalam lembah kekelaman. Kami berdoa Tuhan kami Yesus, Engkaulah yang memilih kami satu persatu sesuai dengan kehendak-Mu untuk memberitakan Injil pada hari di mana sudah ada kesempatan. Kalaulah boleh, berikan lagi Tuhan kesempatan supaya kami bisa membuat kebangunan rohani pada hari-hari yang akan mendatang ini. Kalau kami bertanya ke dalam diri kami sendiri, benarkah kami sudah memiliki hidup yang kekal itu? Kalau rasul-rasul, murid-murid pada abad pertama, mereka senang menyaksikan apa yang mereka tahu tentang Yesus. Kami masing-masing bisa melihatnya. Tolonglah supaya pengertian kami benar, supaya kami tidak curiga lagi terhadap
iman kami, apakah kami selamat atau tidak. Tetapi buatlah keputusan supaya kami menyaksikannya kepada orang lain. Tapi kalau memang belum, supaya kami juga tahu, kami sendiri juga belum ada kesaksian. Bagaimana Yesus naik ke surga dan bagaimana datang kembali, belum ada pegangan hidup. Tolonglah Tuhan kami Yesus, di dalam perjanjian baru ini, oleh karena pekerjaan Roh-Mu yang kudus, membuat bisa kami yakin. Terima kasih Tuhan kami Yesus, kami datang memuji dan memuliakan nama-Mu dan menyerahkan hidup kami supaya bisa kami menjadi saksi-Mu. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa dan pengampunan yang telah kita terima di dalam Tuhan Yesus, dengan kuasa Roh Kudus yang diberikan kepada kita, supaya kita bisa menjadi saksinya mulai dari hari ini sampai Dia datang sekali lagi. Amin. Kita sama-sama menyanyikan kepada Allah beri puji.